harus masuk ke pendeta utama dulu. Namanya gembala sidang. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas menanggapi apa yang menjadi fitnah para mualaf mengenai kekristenan. Nah teman-teman, di mana mereka berkumpul ya, mereka mulai menggosip kekristenan dan segala macam hal yang jahat difitnahkan kepada orang Kristen. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Makanya tuh pendeta tuh kebanyakan kaya. Kenapa? Karena semua pendapatan itu harus masuk ke pendeta utama dulu. Namanya gembala sidang. Masuk sana baru dia yang bagi nih. Nomor 2 paling banyak uang pemusik. Pemusik paling banyak uang. Di antara pemusik yang paling banyak uang siapa? Pemain piano. Kenapa? Dia leading, dia memimpin semuanya. Dia leader. Bass ikut dia, gitar akustik ikut dia, gitar akord ikut dia, drum ikut dia, semua saxophone ikut dia. Jadi leadernya itu adalah pemain keyboard atau pemain piano. Nomor 2 setelah itu adalah namanya worship leader. Dicari worship leader yang pintar mempengaruhi jemaah, sampai nangis-nangis, sampai tumbang-tumbang, sampai banting-banting kepala di atas lantai. Asik. Ustaz K, Bung Marsi dorang, Ko Agustan, Bung dan dorang. Kalau pimpin tuntun orang syahadat, orang yang dituntun syahadat sama ketorang ini, itu kayaknya hidup enak saja, free saja. Tapi katong ini kita ini nih, kita orang ini yang setengah mati kawan, patah-patah orang pukul sampai pecah-pecah. Ya betul. Karena apa? gigi patah karena dihantam, dihajar. Gigi patah, tulang patah, kepala pecah, macam-macam kan? Tapi masalahnya apa? Karena seorang pendeta, begitu dia bersyahadat, kenapa orang pikir harus mati ini orang? Ini bukan fitnah. Saya mau bilang sesuatu, saudaraku muslimin yang sejak lahir muslim Islam. Kami ini, ya nggak usah kami lah, para pendeta inilah. Saya nggak usah dibawa-bawa lah. Dia takutnya ada yang marah lagi. Gini, ketika seorang namanya pendeta PDT, nggak usah PDT lah. Pendeta muda aja PDM. Itu dia bersahabat, mati dia. Kenapa? Karena orang Kristen itu semua tahu bahwa seluruh rahasia ada di orang itu. Dia beda sama orang-orang yang kerja di kantor, kerja di bank, kerja di atau pemda, atau pedagang, atau pengusaha restoran ke apa. Ketika mereka bersyahadat, nanti tinggal belajar Islam, belajar sholat. Tapi kalau pendeta, kalau dia bersyahadat, antara dua, Hati-hati. bunuh karakternya atau bunuh fisiknya, gampang saja. Nah jadi itu fitnahan mereka teman-teman ya terhadap kekristenan, di mana Ustadz Kainama berkata bahwa yang paling banyak uang di gereja itu adalah pendeta dan kedua pemain musik. Nah karena persembahan utama katanya itu masuk kepada pendeta. Nah saya mau mengatakan teman-teman bahwa di dalam satu organisasi gereja manapun itu ada penataan dan ada cara bagaimana memanajemen uang ya. Dan lihat teman-teman bahwa di organisasi-organisasi gereja manapun itu ada aturannya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya dan lain sebagainya. Jadi juga masalah persembahan, ada beberapa persembahan di dalam gereja itu, karena itu digunakan dalam internal maupun pelayanan eksternal. Nah jadi kalau yang masuk kepada pendeta itu mungkin hanya persepuluhan dari jemaat, dan itu pun setelah pendetanya menerima itu disetor lagi kepada sinode, 1/10 dari persepuluhan dari jemaat itu. Mungkin yang dilihat Kainama ini adalah pendeta-pendeta yang memiliki gereja besar ya, yang memiliki jemaat banyak seperti di pusat-pusat kota. Nah tapi tidak semua pendeta memiliki uang yang banyak.
ada yang di pelosok-pelosok, di desa-desa, itu mereka juga masih berjuang. Nah, dan mereka tidak berharap hanya kepada jemaatnya. Kalau bagi pendeta yang tinggal di pelosok-pelosok. Nah, tetapi kalau pendeta yang sudah memiliki gereja besar, yang sudah banyak jemaatnya, ya mungkin masalah kebutuhannya itu tidak kekurangan. Yang jelas bahwa persembahan dari jemaat itu memiliki fungsi sesuai dengan aturan gereja, dan tentu aturan itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau jemaatnya atau kalau ada gereja yang masih menjalankan persepuluhan, dan itu artinya mereka melakukan firman Tuhan. Dan kemudian kalau ada persembahan-persembahan yang lain seperti sukarela, mungkin ada kontribusi jemaat untuk uang pembangunan, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak pernah pendeta mengkorupsikan hal-hal yang demikian. Uang pembangunan masuk kantong dan lain sebagainya, itu tidak. Karena punya bendahara, punya sekretaris dalam gereja itu yang mengelola keuangan. Kemudian dia berkata yang kedua adalah pemain musik. Saya mau mengatakan teman-teman bahwa pelayan-pelayan dalam gereja itu mulai dari pemain musik, WL, singer, dan lain sebagainya, itu tidak pernah berharap akan dibayar oleh gereja atau pendetanya. Tidak pernah, karena mereka melayani dengan setulus hati, dengan segenap hati, tanpa ada balasan atau tanpa ada upah. Kecuali, ini ada pengecualian, kecuali kalau para pelayan tersebut mereka full timer dan mereka tidak bisa mencari kerja di luar. Dan itu wajar kalau mereka mendapatkan hidup dari situ, nafkah dari situ, atau dibayar oleh gereja. Dan itu biasanya di gereja-gereja besar. Mereka membayar para pelayannya yang full timer. Ingat itu, yang full timer. Apalagi pelayannya kalau sudah berkeluarga, memiliki anak, memiliki istri, tentu saja hidup mereka dari situ. Kalau di gereja-gereja yang lain seperti di desa-desa, seperti di pelosok-pelosok, itu tidak ada yang namanya pemain musik itu dibayar. Tidak ada pemain musik itu menuntut upahnya. Nah, itu bukan pelayan namanya kalau dia menuntut dibayar. Dan ini fitnah dari Ustadz Kainama. Karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam gereja. Nah, dan yang kemudian teman-teman, dia berkata bahwa kalau ada seorang pendeta, ingat ya, kalau ada seorang pendeta pindah agama atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang Kristen marah. Bahkan kalau bisa mereka membunuh dia. Kalau tidak dibunuh karakternya, fisiknya dibunuh. Nah teman-teman, pertanyaannya, ada enggak pernah teman-teman mendengarkan pendeta yang sudah mualaf pernah dibunuh? Sampai sekarang saya tidak pernah mendengarkan bahwa mantan pendeta sudah dibunuh oleh orang Kristen. Tidak pernah. Nah, Kainama menganggap atau merasa karakternya dibunuh karena apologetik Kristen itu menanggapi dia. Karena dia sering membahas ayat-ayat Alkitab dan membelokkan kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen khususnya apologetik menanggapi dan meluruskan kembali apa yang dia belokkan. Dan Kainama merasa bahwa karakternya telah dibunuh. Nah, ini kan kacau teman-teman. Yang saya mau katakan kepada teman-teman justru terbalik. Justru orang yang dari Islam masuk Kristen, justru itu yang dikucilkan, itu yang diusir oleh keluarganya, bahkan dipukul oleh keluarganya. Dan itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Seperti Cut Fitri di Medan, yang keluarganya dari Aceh marah-marah. Dan bahkan sampai sekarang dia tinggal di Medan. Dia dikucilkan, dia tidak dianggap sebagai anak. Nah, itu kan cukup luar biasa teman-teman. Nah, malah Kainama yang merasa jadi korban.
Itu ya teman-teman ya, memang para mualaf ini pintar berbohong, pintar menfitnah, menuduh kekristenan. Nah, itulah sebabnya mereka selalu mengaku sebagai mantan pendeta. Kalau orang Kristen mau membunuh pendeta yang pindah agama, mungkin sampai sekarang orang ini nggak hidup. Ya buktinya mereka masih hidup sampai sekarang. Itu artinya bahwa orang Kristen tidak pernah kepo dengan hal itu. Ya pindah agama, itu hak masing-masing. Dan itu dilindungi oleh hukum. Nah, silakan pindah agama. Yang menjadi masalahnya sekarang, setelah Anda pindah agama, banyak bohongnya. Setelah pindah agama, membahas Alkitab, membelokkan Alkitab, ceramah isinya Alkitab. Nah, jadi apa motivasinya membahas Alkitab? Ya tentu saja mereka mencari makan. Kalau mereka tidak memfitnah Kristen, tidak menjelek-jelekan Kristen, tidak menghujat Kristen, ya bagaimana mereka dapat makan? Tidak laku, tidak ada yang berminat. Nah, itulah sebabnya setelah mereka pindah agama, ya yang mereka buka Alkitab, biar laku. Itu cara mereka mencari makan. Nah, itu sudah nyata teman-teman. Kalau bukan untuk cari makan, ya untuk apa lagi? Gak usah bahas Alkitab lah. Kalau bukan untuk cari makan, ya buktinya mereka membelokkan ayat-ayat Alkitab, menghina kekristenan, menjelek-jelekan Kristen, bahkan menghujat Kristus. Seperti fitnahan Kainama. Emangnya ada di Alkitab itu Yesus punya saudara perempuan bernama Dina? Dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Tetapi Kainama bisa mengatakan hal demikian. Yesus punya saudara perempuan yang bernama Dina. Itu kan luar biasa fitnahannya teman-teman. Dan ketika orang Kristen mendengarkan itu, ya wajar ditanggapi, dikomentari, diluruskan. Nah, ketika diluruskan malah Kainamanya merasa karakternya dibunuh. Nah, itu kan ngaco teman-teman. Itu yang menjadi masalah. Dan kemudian teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan, di mana firman Tuhan pernah mengatakan kepada kita bahwa memang kepada orang Kristen itu difitnahkan segala hal yang jahat karena nama Yesus. Itu sudah tergenapi. Dan itu yang kita terima sebagai orang Kristen sekarang. Kepada kita difitnah segala hal yang jahat. Ada yang memfitnah Kristen itu memurtadkan dengan cara memberi bantuan, memaksa orang untuk masuk Kristen, dan lain-lain sebagainya. Kepada kita difitnahkan segala hal yang jahat. Mari kita buka Matius 5 ayat 11-12. Begini firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, itu sudah tergenapi sampai sekarang teman-teman. Sudah tergenapi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Banyak orang yang masuk Kristen, yang mengikut Yesus, kemudian ya dicela, ada yang dianiaya. Itu karena nama Yesus. Dan kemudian kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kristen selalu difitnah. Kemudian di ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, karena nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya sudah dianiaya. Kenapa? Karena difitnah. Difitnah. Bahkan Yesus sendiri difitnah. Itulah sebabnya Yesus ditangkap dan disalib. Karena fitnahan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi jangan heran. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa mengikut Yesus itu kita harus memikul salib kita. Dan mengikut Yesus. Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.